Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam tubuh jiwa roh yang sehat Tuhan. Kemurahan-Mu semata. Kami percaya bahwa hidup kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Sekalipun banyak hal yang kami lalui, yang diproses dalam hidup kami ini, tetapi kami percaya kegenapan firman-Mu adalah ya dan amin. Kau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Biarlah semua kami diurapi dan diberkati oleh Tuhan lewat apa yang Tuhan sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menaruh setiap perkataan itu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mampukan kami melakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Nah, sebagaimana judulnya adalah kekuatan dan kuasa dari mengampuni. Kekuatan dan kuasa dari mengampuni. Kita mau ambil dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 5 saja. Ya. Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 5, 6 orang kita di sini, ya. Kita diberkati oleh 5 orang, ya. Oke, kita diberkati oleh Tuhan. Ibu Vera, terima kasih. Ibu Tiar, Pak Surbakti, Pak Jackson, ya. Saya mau bacakan, kalau boleh kita baca bersama-sama, dan yang lainnya boleh mengikuti saja, saya dengan suara yang boleh kita dengar bersama-sama. Ya, boleh di-mute dia punya HP, tapi kita baca bersama-sama. 2, 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ya luar biasa karena dibuka di dalam ayat 3 di atas dikatakan jagalah dirimu. Sekali lagi, jagalah dirimu. Itu menyangkut segala aspek dalam kehidupan kita untuk menjaga kekudusan kehidupan ini. Ya. Dan itu hal yang tidak gampang. Itu hal yang tidak gampang. Lebih mudah seseorang menjadi kaya secara materi daripada menjaga kekudusan kehidupan ini. Tetapi bisa, bukan tidak bisa. Sekali lagi, lebih mudah seorang yang menjadi kaya, kita menjadi kaya secara materi dalam kehidupan ini dibanding kita orang menjaga kekudusan hidup ini. Tetapi itu bisa. Karena kita sedang dalam proses. Saya mengalami dalam proses kehidupan ini. Dalam proses. Sebab standar kekudusan itu bukan kata tetangga kita, bukan kata orang di sekitar kita, tetapi Tuhan yang tahu dengan kita apakah kita terus ada usaha untuk berubah karakter ini menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Standar kehidupan kekudusan saudara dan saya bukan kata orang di sekitar kita, tetapi yang paling tahu menilainya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, saudara boleh dikatakan baik, saudara boleh dikatakan bagus, ketika ya mengalir materi kepada sesamamu. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah salah untuk menilai kita. Maka firman Tuhan berkata, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Sambil tentunya terus menjaga kekudusan hidup kita. Kalau kita yang menegur saja, masih banyak kekurangannya. Bagaimana kita bisa menegur yang lain?
Ya. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu. Dan berkata, aku menyesal, engkau dia. Dalam kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Matius 18, ya, ayat 21, 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Yang artinya, kasih itu tidak ada batas. Kasih yang sempurna sudah ditunjukkan Tuhan Yesus. Dan kita sebagai anak-anaknya meneladani dia. Di mana dia rela berkorban bagi saudara dan saya yang adalah orang yang patut sebenarnya dihukum. Ya. Kasih dia luar biasa sampai merenggut nyawa. Bukan oleh karena sakit, bukan oleh karena sesuatu yang sebenarnya dia harus tanggung untuk dirinya oleh karena menanggung kesalahan. Tetapi demi saudara dan saya yang adalah orang berdosa ini. Itu perlu kita sadari dalam hidup ini. Sehingga pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Dan kasih itu telah dipraktekkan Tuhan. Ya, bukan sekedar dia berkata. Tetapi sungguh nyata kasihnya yang begitu hebat dan luar biasa. Saya sudah mempraktekkan dalam kehidupan saya. Untuk orang yang membenci saya. Untuk orang yang mengecewakan diri saya. Jadi bukan sekedar menyampaikan saja, tetapi praktik dalam kehidupannya. Di kehidupan saya juga saya praktekkan. Ya, ada teman kita yang membenci kita oleh karena bekerja di satu perusahaan kita yang dipromosikan, ya, tetapi dianya tidak, maka dia begitu membenci dan saya juga nggak tahu apa alasan. Tapi dengan keberanian daripada Tuhan, saya tidak menyimpan akar kepahitan, tetapi datang kepadanya untuk meminta maaf kalau memang saya salah. Dan ada pemulihan, saudara. Hal mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Terlebih kita dihantui oleh perasaan sakit hati, kecewa, marah. Ya, kita disakiti. Bahkan bukan cuma 1 kali, berulang-ulang. Tapi firman Tuhan mengajari 7 kali 77 kali. Luar biasa. Tidak ada batasnya. Begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap saudara dan saya, setiap manusia di kolong langit ini yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasihnya yang begitu hebat. Dia mengasihi kita. Perlu kita sadari itu. Perlu kita praktikkan dalam hidup ini. Sekali lagi, itu tidak gampang. Sebab perasaan sakit hati yang dibuat, dikecewakan orang lain, membuat kita itu menjadi marah. Ya, bahkan menumbuhkan itu rasa dendam di dalam diri ini. Itu yang harus kita sadari, kita perlu musnahkan dalam hidup kita. Dan tidak ada artinya berapa lama saudara dan saya bisa hidup di dunia ini dia. Ya. Jangan menyimpan semuanya itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita diajari sekaligus diajak oleh Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Mengampuni setiap mereka yang menyakiti kita.
Ya, mengampuni mereka. Bahkan ketika kita yang melakukan kesalahan, tidak ada sungkan-sungkan, tidak ada malu-malu. Kita meminta maaf juga sama mereka. Ya, ada orang-orang yang tanpa sebab, tanpa ada alasan, tahu-tahu melihat muka kita saja sudah buang muka. Kita sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Kita sendiri tidak tahu apa masalahnya, apa persoalan. Tapi melihat kita, wajah mereka seperti tidak senang. Ini juga kita harus dapat memberanikan diri untuk meminta maaf. Bisa berdialog, kenapa? Apa masalahnya? Namun kita tetap terus menjaga jarak. Bukan berarti menyimpan kebencian, tetapi mulai jaga kita punya diri. Sebab firman Tuhan juga berkata, pergaulan yang buruk akan merusak hal-hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Hikmat yang daripada Tuhan itu kita perlu. Itu sebabnya kita perlu kuasa Roh Kudus yang adalah penolong buat saudara dan saya untuk bisa melihat di mana kita boleh berdiri, di mana boleh kita berteman, di mana boleh kita bersahabat. Ya, bukan menghindari, tetapi lebih baik daripada merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Jadi adalah dusta jika kita mengatakan kita mengampuni namun masih menyimpan kebencian. Mengampuni berarti tidak lagi menyimpan kebencian. Mengampuni berarti melupakan hal-hal yang buruk yang dia lakukan atas kehidupan kita. Bahkan mungkin keluarga kita. Ya. Dan jika kita mengatakan kita mengampuni namun masih menyimpan kebencian, ingat saudara, itu kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Ya. Kalau kita masih menyimpan kebencian dalam diri kita, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Mungkin kita belum dapat membuang kebencian itu. Kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Di dalam doa dengan kerendahan hati. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Ya, sebab itu memang tidak gampang. Tolonglah hambamu ini Tuhan. Untuk melepaskan dan membuang segala kebencian terhadap si Anu, dan si Anu. Ya, mungkin saudara yang tahu siapa yang saudara bencikan, siapa yang masih merasa dirinya yang masih menyimpan hal-hal yang sebetulnya akhirnya tidak memberi pertumbuhan iman kita, lebih bagus dibereskan. Kita yang tahu siapa dia. Ya. Ada perkataan firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan sampai menyimpan akar kepahitan. Ini maksudnya. Ya, kembali lagi. Jangan sampai menyimpan akar kepahitan. Hari itu, selesaikan hari itu. Dan kelihatannya dari apa yang disampaikan. Kayaknya sinyal kali ya. Ini Ya sinyal mungkin ya. Hilang suaranya.
Udah keluar, dia terlempar mungkin, Pak. Hmm. Katanya kan hujan di sana. Oh, ya, sorry. Oh, udah masuk lagi. Minta maaf, ini hilang ya signalnya. Iya, Ya, sini lanjut, Pak. lanjut, Pak. Iya. Iya. Jadi ada perkataan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Ketahui bahwa memang pada umumnya orang marah itu karena memang dia tidak bisa mengendalikan emosi pada umumnya. Tapi ada yang memang menegur dengan keras untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk pasangan hidupnya yang sudah salah melangkah. Tetapi jangan menyimpan itu sampai matahari terbenam. Sehingga itu tidak mengakar, menjadi pahit dalam diri kita. Ya, haleluya. Kalau sampai saat ini, saudara dan saya merasa belum mengampuni orang yang bersalah di sekitar kita. Minta kuasa Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus. Untuk memenuhi hidup kita, memberikan keberanian, memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Ya. Karena pengampunan itu bukan saja ya membawa dia bebas, tapi lebih kepada kita. Sekali lagi, karena pengampunan itu bukan saja membawa kebebasan kepada lawan kita, tetapi lebih kepada kita. Itu akan membawa kesembuhan, akan membawa pemulihan, kelepasan, dan akhirnya ada sukacita damai sejahtera. Karena kita sudah mengalami itu dalam kehidupan ini. Kita rasanya plong, rasanya bebas setelah kita bisa mengampuni sesama kita. Ya. Dia mungkin dipulihkan. Bahkan orang di sekitar dia, di sekitar kita bisa melihat ini dia. Menjadi mereka juga bisa mengenal Tuhan. Ya, sampai kepada sana. Ketika dia dipulihkan, kita dipulihkan. Membawa dampak kepada sekeliling kita. Akhirnya sekeliling kita juga bisa bertobat. Ya. Haleluya. Karena mereka melihat ada kehidupan kasih yang terpancar daripada kehidupan kita yang mengampuni sesama kita. Padahal begitu sakit kita dibuatnya. Padahal kita sudah begitu kecewa dibuatnya. Tetapi kita bisa mengampuni. Sehingga sekeliling kita, di mana mereka tahu bahwa betapa besar ya kasih kita kepada orang yang menyakiti kita. Akhirnya bukan antara kita saja yang ada pemulihan, tapi sekeliling kita. Percaya sungguh itu terjadi. Itu ada. Dan dengar baik. Kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni sesama kita yang kita sakiti atau yang dia menyakiti hati kita. Maka firman Tuhan berkata, Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni engkau. Maka sungguh sangat kita percaya. Sepanjang kita sampai akhir hayat kita masih mengakar pahit dan itu memang jelas kita tahu dan belum kita bereskan. Upanya adalah neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kalau sekiranya akar pahit itu tidak pernah dibereskan. Dan akhirnya itu membuat dosa. Ya, baik bagi dia, demikian juga bagi kita. Firman Tuhan jelas mengatakan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Haleluya. Ya. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga akan mengampuni engkau. Apakah gampang hal mengampuni? Tidak, tetapi bisa. Apalagi kalau sekiranya sudah mengakar pahit itu di dalam diri ini dia. Berat itu. Tidak gampang. Sebab murid-murid Tuhan Yesus pun berkata, ya, tambahkanlah iman kami. Ayatnya yang kelima daripada pembacaan kita. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Karena memang tidak gampang. Bagi saudara dan saya yang mungkin tidak ada musuh yang terlalu berat. Itu gampang. Tetapi bagi orang yang sudah mengakar pahit, mendendam di dalam dirinya, bahkan ada niat sampai kepada membunuh, itu tidak gampang. Haleluya. Ya. Karena di sini pun rasul-rasul berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami untuk itu. Ya. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita mengajari kita. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Sekali lagi saya mengingatkan. Bahwa pengampunan itu akan mendatangkan, menjadikan hidup kita terlepas dan terbebas. Dan ada sukacita damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melepaskan pengampunan. Ya. Sebab jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita yang di sorga pun tidak mengampuni. Kalau kita tidak diampuni, maka sampai kepada akhir hayat kita, kita akan menerima upah daripada ketidakketaatan kita, yaitu tidak mengampuni. Ya, kuasa daripada mengampuni itu luar biasa. Sampai kepada kekekalan urusannya. Hidup kita ini berbicara bukan saja berbicara hal-hal yang sementara di dunia ini. Tujuan hidup kita harus tahu bahwa tujuan hidup saudara dan saya adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apalah artinya kamu memperoleh seluruh dunia ini tapi kalau kehilangan nyawamu. Apapun yang ada di dalam dunia ini itu tidak menjamin kita untuk bisa masuk ke sorga. Oleh karena ada banyak harta yang kita miliki. Ya. Tetapi kesetiaan kita, ketaatan dan ketekunan kita mengiring Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita kepada kekekalan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan menyimpan akar kepahitan, supaya setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan bukan saja dengar, tetapi Tuhan juga menjawabnya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Dengar baik, bereskan hidup kita. Setiap kita ada kekurangan, ada kesalahan yang kita sendiri tahu kalau kita ada dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan sampai itu terus mengakar dalam hidup kita. Tetapi cabut di dalam nama Tuhan Yesus, bereskan di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu baik, Dia begitu sayang kepada setiap kita. Dia akan mengampuni kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil dan benar. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penyampaian kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dimulai daripada diri hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga rindu membereskan setiap masalah persoalan di dalam kehidupan ini lebih kepada pengampunan. Karena ada kuasa di dalam pengampunan. Ada kasih yang luar biasa mengalir dalam kehidupan ini ketika kita mampu mengampuni orang lain atau sesama kita. Baik dia menyakiti kita atau kita menyakiti dia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ajar kami bukan saja untuk mendengar, mengerti, tetapi dimampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.